Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaannya Tuhan, menurut pekerjaannya Tuhan berikan kepada kita. Amin. Maka itu saya percaya di sore hari ini bahwa dengan kesibukan kita, pekerjaan kita masing-masing, mari kita sisipkan waktu kepada Tuhan. Kita berdoa, memuji Dia dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Disitulah yang menyenangkan hati Bapa. Artinya bahwa hati Bapa menunjukkan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua di tempat ini. Amin. Alkitab bilang begini, karena begitu besar kasih Yesus kepada saya dengan saudara. Kasih Yesus tidak terbatas, ingat baik. Mungkin kasih manusia, kasih Bapa terbatas buat kita anak-anak. Bahkan kita anak-anak juga terbatas untuk mengasihi orang tua. Tetapi ada satu Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang tidak terbatas untuk mengasihi kita semua. Amin. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang luar biasa, Dia Bapa yang penuh kasih. Maka itu saya mau sampaikan, kasih Tuhan tidak bisa terukur oleh siapapun. Mungkin kita bisa ukur lautan dalamnya seberapa, kita bisa ukur gunung tingginya seberapa, tetapi kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita semua hari ini. Amin. Karena kasih Tuhan kita bisa hidup. Maka bisa percaya, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada kebebasan, di dalam Tuhan ada kebebasan dalam kehidupan saudara. Amin. Maka itu Tuhan bilang, mari mengerjakan keselamatanmu, sebab keselamatan harus dikerjakan setiap orang. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan terus lanjut. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-13 dan 14, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang kita hanya bekerja untuk Tuhan, kita jangan bersungut-sungut. Amin. Mungkin kita berkebun, kita jangan bersungut-sungut. Mungkin kita ke pasar, jangan kita bersungut-sungut. Tetapi mari kita berdoa dan mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Baik, puji Tuhan. Saya akan terus lanjut di ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Jadi anak-anak Tuhan itu bercahaya, artinya membawa damai, membawa sukacita, membawa kasih yang begitu akrab di tengah-tengah lingkungan kita. Karena itulah anak-anak Tuhan. Amin. Apapun kehidupan kita, apapun kejelekan hidup kita, mungkin kita pernah hidup rusak, di mana Tuhan telah memulihkan kita. Berarti kita bercahaya di depan saudara-saudara kita. Amin. Kita membawa dampak baik. Kita harus, di mana kita pergi, kita memberitakan Injil, supaya banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Haleluya. Kita lihat hari-hari ini menuju kepada hari-hari yang jahat. Mungkin Bapak Ibu dengan saya, kita lihat beberapa minggu yang sudah kita lewati, Nabila mengalami masalah. Artinya bahwa kemarin terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Maka itu dengan apakah manusia itu harus berubah? Manusia harus berubah dengan firman Tuhan. Manusia itu harus ada firman dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka lakukan dengan kejahatan, maka firman itu datang menjadi rambu-rambu dalam hidup mereka. Dan firman itu datang menegur kita, supaya kita jangan melakukan kekerasan di antara kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita lanjut. Alkitab berkata di ayat yang ke-14 bahkan 15 berkata, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa
Aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersuka-cita dan aku bersuka-cita dengan kamu sekalian. Haleluya. Jadi Yesus rindu untuk memberkati saudara. Bersuka-citalah di dalam Tuhan. Bersuka-citalah di dalam setiap kumpulan anak-anak Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersukacitalah kepada Tuhan, sebab bahwasannya kekal untuk selama-lamanya. Tetap tinggal dalam kehidupan manusia, menjadi berkat secara rohani, sebab keselamatan itu harus dikerjakan bagi setiap kehidupan kita. Baik, puji Tuhan. Saya akan kembali di ayat yang ke-15 bahkan 16, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Artinya noda itu berbicara dosa. Dosa yang kita lakukan membawa kita jauh dari kasih Kristus. Amin. Maka itu dosa membawa kita jauh dari kasih Tuhan. Maka itu segala sesuatu yang kita berdoa kepada Tuhan, kenapa berkat itu lambat? Karena dosa itu menghambat berkat-berkat dari Tuhan buat kita. Di dalam Yesaya 59 dengan judul perikop, dosa adalah penghambat. Penghambat apa?